Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggam Al-Ghazali dengan NPM B1A023320 dengan jurusan Hukum Pidana kelas C. Mata kuliah yaitu Hukum Pidana Adat dan dosen pengampu Bu Helda Rahmasari SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Hukum Pidana Adat Suku Serawai di Provinsi di Bengkulu. Dimulai dari latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang memiliki corak pluralistik, karena di samping hukum nasional yang bersifat tertulis, terdapat pula hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem norma yang berfungsi nyata dalam mengatur kehidupan sosial. Keberadaannya diakui sepanjang masih dipraktikkan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum serta perkembangan masyarakat. Di Provinsi Bengkulu, salah satu komunitas yang masih mempertahankan sistem adat secara aktif adalah suku Serawai. Dalam struktur sosial Serawai, adat menempati posisi sentral sebagai pedoman tingkah laku, alat penyelesaian sengketa, dan instrumen menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Norma-norma adat tersebut tidak dibukukan secara formal, namun tetap ditaati karena memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam konteks pelanggaran terhadap norma, masyarakat Serawai mengenal mekanisme penyelesaian melalui hukum pidana adat. Suatu perbuatan dinilai sebagai pelanggaran bukan semata-mata karena melanggar aturan tertulis, melainkan karena menimbulkan dampak sosial, terganggunya ketertiban kampung, tercemarnya nama baik keluarga, atau rusaknya keseimbangan hubungan antar warga. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih menekankan pada pemulihan keadaan dan rekonsiliasi daripada penghukuman yang bersifat represif. Perkembangan hukum nasional yang semakin kompleks seringkali menempatkan hukum adat pada posisi yang dianggap tradisional. Namun, apabila ditelaah lebih jauh, pendekatan musyawarah dan penyelesaian berbasis pemulihan yang diterapkan dalam adat Serawai justru sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang kini berkembang dalam sistem pidana Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki nilai aktual dan dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara. Selanjutnya, pengertian hukum pidana adat Serawai. Hukum pidana adat Serawai merupakan bagian dari sistem hukum adat Serawai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Serawai di Provinsi Bengkulu. Hukum ini berbentuk seperangkat norma sosial yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi diwariskan melalui praktik adat, kebiasaan, serta keputusan-keputusan lembaga adat yang dijalankan secara konsisten dari generasi ke generasi. Secara konseptual, hukum pidana adat Serawai dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar nilai kepatuhan, kesusilaan, dan keharmonisasian dalam kehidupan masyarakat. Suatu tindakan dipandang sebagai pelanggaran adat apabila perbuatan tersebut menimbulkan keresahan, mencederai nama baik keluarga, atau mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam lingkungan kampung. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum ini bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga martabat dan ketertiban komunitas secara keseluruhan. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang menitik beratkan pada unsur kesalahan pribadi dan sanksi yang bersifat penghukuman, hukum pidana adat Serawai berorientasi pada pemulihan. Pelanggaran adat dipandang sebagai gangguan terhadap harmoni sosial yang harus diperbaiki melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, ukuran kesalahan tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, melainkan juga oleh dampak sosial dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keberlakuan hukum adat Serawai bertumpu pada legitimasi sosial. Masyarakat
menerima adat sebagai pedoman yang hidup yang harus dihormati. Ketaatan terhadap norma adat lahir dari kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab bersama, bukan karena adanya ancaman pidana penjara sebagaimana dalam sistem hukum negara. Dalam konteks ini, hukum pidana adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keseimbangan, mencegah konflik berkepanjangan, serta mempertahankan keharmonisan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Serawai dapat dimaknai sebagai sistem norma tradisional yang mengatur pelanggaran nilai-nilai adat, ditegakkan melalui lembaga adat, dan bertujuan mengembalikan keteraturan sosial. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap memiliki relevansi dan efektivitas dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perkembangan sistem hukum modern. Selanjutnya, bagaimana hukum pidana adat Serawai berlaku dan mengikat. Hukum adat Serawai berlaku karena diakui, dipahami, dan dipatuhi secara bersama oleh masyarakat suku Serawai di Provinsi Bengkulu. Keberlakuannya tidak tergantung pada pengesahan tertulis dari negara, melainkan pada penerimaan kolektif dan keyakinan bahwa adat merupakan pedoman utama dalam menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Kekuatan mengikat hukum ini bersumber dari legitimasi sosial dan moral. Setiap anggota masyarakat sejak kecil telah dibiasakan untuk menghormati adat sebagai aturan yang ditaati. Dengan demikian, kepatuhan dan terhadap hukum adat lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi formal. Selain itu, hukum adat ditegakkan melalui lembaga adat yang memiliki kewibawaan di tengah masyarakat, seperti ketua adat, ninik mamak, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Keputusan yang dihasilkan melalui rapat adat dipandang sebagai sah dan wajib dijalankan karena merupakan hasil musyawarah bersama. Daya ikat hukum adat Serawai juga diperkuat oleh adanya sanksi sosial. Seseorang yang tidak mematuhi putusan adat dapat mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Dalam struktur masyarakat yang masih komunal, sanksi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat kuat. Dengan demikian, hukum adat Serawai yang berlaku dan mengikat didukung oleh kesadaran kolektif, kewibawaan lembaga adat, serta mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, contoh delik adat dan penyelesaiannya. Salah satu delik adat yang dikenal dalam provinsi masyarakat suku Serawai di Provinsi Bengkulu adalah sumbang pergaulan. Delik ini berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Menurut adat, seperti berduaan di tempat sunyi tanpa hubungan yang sah dan perilaku yang dianggap mencoreng nama baik atau keluarga. Dalam pandangan adat Serawai, perbuatan tidak hanya menyangkut kesalahan pribadi, tetapi juga menyentuh kehormatan keluarga dan ketertiban sosial kampung. Penyelesaian perkara sumbang pergaulan dilakukan melalui mekanisme rapat adat. Tokoh adat memanggil para pihak beserta keluarga untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan musyawarah dan pertimbangan atas dampak sosial yang ditimbulkan, lembaga adat menjatuhkan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembayaran denda adat dalam bentuk uang atau hewan ternak. Kewajiban mengadakan kenduri sebagai simbol pemulihan hubungan, serta dalam kondisi tertentu dapat diarahkan pada pernikahan apabila disepakati dan sesuai dengan ketentuan agama. Setelah sanksi dijalankan, perkara dianggap selesai dan tidak boleh lagi dipersoalkan. Contoh lain adalah curi adat, yaitu tindakan mengambil milik orang lain yang menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam penyelesaiannya, pelaku diwajibkan mengembalikan barang yang diambil, membayar denda adat, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan masyarakat. Terkadang, ditambahkan juga jambuan adat sebagai tanda perdamaian.
Tujuan utama dari proses ini adalah memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan kepercayaan antar warga, bukan semata-mata menghukum pelaku. Dengan demikian, penyelesaian delik adat dalam masyarakat Serawai selalu diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial dan keharmonisan komunitas. Dan terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat ditegaskan bahwa hukum pidana adat dalam masyarakat Serawai di Provinsi Bengkulu merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum adat Serawai. Walau tidak tersusun dalam bentuk kodifikasi tertulis, norma-norma tersebut tetap berlaku secara nyata karena berakar kuat pada tradisi, nilai budaya, serta pengakuan bersama masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat Serawai tidak melakukan pemisahan tegas antara hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam sistem hukum nasional. Setiap perbuatan yang dinilai mengganggu ketentraman, mencoreng kehormatan keluarga, atau merusak keseimbangan sosial akan diproses melalui mekanisme adat. Fokus utama bukan pada pemberian hukuman sebagai pembalasan, melainkan pada upaya mengembalikan keadaan sosial ke keadaan yang harmonis. Penanganan pelanggaran adat dilakukan melalui rapat adat yang melibatkan para pemangku adat dan tokoh masyarakat. Keputusan diambil melalui musyawarah dengan mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan yang terjadi. Sanksi yang dijatuhkan seperti pembayaran denda adat, pelaksanaan keduri, atau permintaan maaf secara terbuka dimaksudkan untuk memulihkan hubungan antar individu dan antar keluarga serta menghapus ketegangan yang timbul. Dengan demikian, hukum pidana adat Serawai membuktikan bahwa efektivitas hukum tidak selalu ditentukan oleh bentuk tertulis atau formalitas negara. Selama norma tersebut dihayati dan dijalankan oleh masyarakat secara konsisten, hukum adat tetap berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang kuat. Keberlangsungannya menunjukkan bahwa sistem hukum lokal masih memiliki relevansi dan peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.